dengan membawa sebuah judul kiamat. Nah, ini. Intinya kiamat harus ketangkap. Nah, ini. Ya, apapun akan dilakukan oleh APII, Asosiasi Pengocok apa kemarin ISIN ya, ISIN ya. Asosiasi Pengocok ISIN. Saya mendapat gelar itu disematkan oleh Ki Ahmad sendiri ya. Saya nggak tahu yang mana APII ini. Tapi langkah-langkah mereka memang begitu brutal. Saya lihat ya. Mereka tidak puas hanya melaporkan ke polisi kawan. Jadi mereka ini bertindak melebihi polisi. Mereka mungkin menganggap mereka polisi syariah. Saya nggak tahu ya. Karena mereka mendatangi rumah Ibu Ki Ahmad rame-rame. Ada aku dengar-dengar rencana mau mendemo Ki Ahmad di Polres apa namanya itu Malang Kota, ya kan? Ada rencana mereka mau mendatangi lagi rumah Ibu Ki Ahmad. Saya nggak ngerti kawan. Apa salah Ibu Ki Ahmad ya? Memang kalau keledai tetaplah keledai, tidak bisa menjadi kuda poni sekalipun tidak bisa. Kebodohan mereka pamerkan dan mereka bangga terus ketawa-ketawa bahagia. Sebenarnya mereka ini hanya untuk konten tapi harus mengorbankan orang lain. Itu di bawah pimpinan Julius Setiadi dan Hendy Celebes. Sehingga otak mereka yang harusnya mengabarkan kebenaran, kan asosiasi pengocok, ya kan? Harusnya mereka mengabarkan kebenaran, mereka jadi berubah menjadi polisi syariah, ya kan? Oh, kejar si Sandy apa namanya itu? Sandy lah. Habis kejar Sandy, kejar Ki Ahmad. Habis Ki Ahmad lagi kejar nanti entah siapa. Nggak capek mereka kawan. Tapi tujuannya apa? Ngonten. Setiap mengejar ngonten. Sesudah itu Zulfikar buat donasi untuk mengejar. Rupanya diperalat si Julius Setiadi loh orang ini semua kawannya. Julius Setiadi itu kawan. Sekarang lagi ada proses hukum di Medan. Memang orang ini hebat. Julius Setiadi itu kan banyak antek-anteknya kawannya. Bahkan sampai pensiunan-pensiunan polisi pun ada antek-anteknya. Oknum-oknum ya. Jadi udah setahun kasus di Medan sampai hari ini dia belum ditangkap. Kenapa? Ada orang kuat membackup orang ini. Sementara kalau orang Kristen kawan langsung ditangkap 1x24 jam. Contoh barang Rudi Simamora. Ya. Lokasi kejadian sama-sama di Medan. Ya. Yang satu orang miskin, yang satu orang kaya. Yang miskin itu langsung ditangkap, tidak ada istilah ini dan itu. Yang kaya nanti dulu. Inilah lelucon-lelucon hukum dari tanah Medan. Oh itu kan oknumnya. Ya oknumnya masa tidak buat laporan ke pimpinan. Pimpinan masa tidak memberikan sebuah keputusan. Ketika pimpinan buat keputusan apakah itu oknum? Karena tanda tangannya di situ adalah Kapolda misalnya. Kabar Eskrim. Dia bertindak di situ bukan sebagai oknum tapi sebagai kepala, ya kan? Tapi kita dibuat-buat jadi bodoh di negara ini kan. Di negara Indonesia inilah orang-orang pintar itu bangga kalau rakyatnya bodoh. Iya. Sudah jelas-jelas itu Julius Setiadi itu menghujat kawan. Malah dipuji-puji diberi anugerah MUI Award. Memang Indonesia lah. Tapi kalau kita melakukan hal yang sama, oh tangkap, mereka akan bertindak seperti polisi. Mendatangi rumah kita kawan. Sudah mendatangi rumah kita, menakut-nakuti seisi rumah kita. Sudah menakut-nakuti seisi rumah kita, nggak puas, nggak ketemu juga. Karena Ki Ahmad sudah terbang ke mana-mana. Mulai tewar teror ya ke orang tua. Kalau nanti apa Bu? Ya yang kita khawatirkan orang sana itu kan bentuk teror halus. Ya apa namanya itu? Kekerasan verbal. Dengan mengatakan nanti orang datang begini, tidak ada yang datang. Kalau orang itu nggak manas-manas, nggak ada yang datang. Ya. Sampai saat ini Rudi Simamora baik-baik saja itu. Sampai saat ini Ki Ahmad dan keluarganya baik-baik aja. Dia kira orang Malang itu seperti mereka, oon-oonnya kan lawak. Ya. Dipaksakan. Apalagi Hendy Celebes dengan Julius Setiadi itu kawan. Maunya orang ditangkap, oh baru senang dia. Kayaknya ada kepuasan tersendiri. Kayaknya mereka ini psikopat. Sementara mereka kalau menghina-hina Yesus santai kawan. Loh, Yesus kan benar. Yesus punya kelamin lah. Muhammad memang gak punya kelamin misalnya kita bilang gitu. Pasti kita ditangkap. Padahal sama-sama manusia kita sebutkan kan. Kalau mereka enak mengatakan, wah Yesus punya kelamin kok, dia manusia. Cobalah katakan hal yang sama untuk Muhammad. Oh tunggu dulu. Kalau nggak ditempeleng apa kok Satpam Syariah. Zulkifli M. Abbas Satpam Syariah.
Zulkifli Mabes itu kawan. Harusnya dia sebagai pendiri API bisa menasihati kawan-kawan ini. Jangan jadi asosiasi apologet menjadi asosiasi pengocok. Karena banyak kasus di situ ya kawan-kawan. Lah, mereka harus minta klarifikasi dengan Kiai Murtad. Kenapa mereka tidak mau minta klarifikasi? Berarti benar mereka takut. Sementara kalau Ki Ahmad dia tidak punya ya kartu truf mereka ini ya. Jadi inilah yang terjadi kalau kita lihat lawak-lawakan di tempat kita ini kawan ya. Ada orang nggak polisi merasa polisi. Jangan-jangan orang ini dulu gila polisi ya. Atau apa namanya itu. Saya nggak tahu masuk polisi nggak bisa. Jadi kebetulan mereka ada peluang mau jadi polisi syariah. Inilah mereka lakukan. Menangkapi orang yang menghujat katanya. Apa menghujatnya nggak jelas padahal orang diskusi. Kalau mulut orang tuh kalau diskusi mana bisa ditangkap kan ya. Orang itu diskusi ditangkapi, mau ditangkapi. Ya. Ya kalau saya seperti Ki Ahmad jangan takut. Nggak usah kau keluar aku bilang. Nggak usah takut ya. Kenapa nggak usah takut? Negara ini negara hukum. Mereka sudah melaporkan ke polisi. Biar polisi yang bertindak. Kan begitu. Nah sekarang mereka datang ke rumah ibu atau ke rumah pamannya Ki Ahmad. Saya sampaikan kepada Ki Ahmad, telepon ayah ibumu dan pamanmu. Jangan takut. Bila perlu lapor polisi, suruh ditangkapi orang itu. Karena sudah mengganggu kenyamanan. Sudah membuat keributan di lingkungan itu. Kalau saya gitu kawan di sini, saya lapor polisi. Tangkap ini Pak, nggak ada urusan orang ini di sini. Wah kami umat Islam, mana ada umat Islam 8 ekor. Umat Islam itu seluruh dunia ya, seluruh dunia lah datang ke sini. Misalnya. Lagian Ki Ahmad itu sudah di atas 18 tahun. Maka dia sudah bisa menjadi subjek hukum. Lah orang tuanya mau diapakan? Mau mereka teror ya udah kayak jadi teroris saja kelihatan. Culi orang tuanya aja. Pasti Ki Ahmad muncul. Kalau kalian datang-datangi orang tuanya senyum-senyum aja. Kulihat kemarin. Karena bagi mereka kalian itu orang-orang on semua. Dan orang-orang bego, sinting. Makanya mereka senyum-senyum aja ketawa itu orang tua Ki Ahmad. Oh iya ya katanya gitu. Mana ada rakyat bisa mengambil tugas polisi kawan. Hukum dari mana itu? Inilah yang terjadi di negara kita dan pembiaran. Dulu kan partai ormas terlarang kan begitu dibiarkan. Sehingga mereka brutal. Karena merasa tidak dihalangi polisi. Setelah mulai terasa barulah polisi turun tangan. Sesudah kejadiannya ini. Ini nanti kalau sudah kejadian. Apa mau dibilang polisi? Oh keluarga Ki Ahmad tidak melapor sama kami katanya. Padahal itu sudah di-live-kan dan diketahui semua masyarakat umum. Ya. Bubarkan orang yang datang ke rumah Ki Ahmad itu. Beri perlindungan kepada keluarga Ki Ahmad. Karena Ki Ahmad itu adalah sudah subjek hukum. Dia sudah bertanggung jawab.